Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
caranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh Yesus, kami kagum, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Segala kekuatan, pengagungan hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus. Allah kekal, Raja kemuliaan, Engkau telah meninggikan anak-Mu yang tunggal ke kerajaan-Mu di surga dengan kemenangan besar. Janganlah tinggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan utuskanlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami
serta mengangkat kami ke tempat Kristus telah pergi mendahului kami, dan di mana bersama-sama dengan Engkau dan Roh Kudus, Dia disembah dan dimuliakan sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada kitab Yeskel pasal 36 ayat 24 hingga 28. Kitab Yeskel pasal 36 ayat 24 hingga 28. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 17 ayat 6 hingga 19. Yohanes 17 ayat 6 hingga 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku masih bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan daripada dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Inilah Injil Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih karena kami mempunyai kesempatan bersama-sama hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami roh pengertian akan firman Tuhan pada pagi ini. Urapilah kami ya Bapa di surga, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami akan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang
mimpin kami dari mula hingga selesainya pendengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi ini, janji keselamatan. Saudara dan saudari, mari kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga 13. Ayat yang ke-11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Saudara dan saudari, di dalam bahagian ini kita mendapati bahwa terdapat pengajar sesat yang menyebarkan ajaran mereka, dan mereka menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa dan Yesus itu bukan Kristus. Saudara dan saudari, Yohanes mahu menegakkan kebenaran Injil kepada jemaat, memberitakan, menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mempunyai satu pengertian akan atau pandangan mereka terhadap ketuhanan. Karya penyelamatan manusia telah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Janji keselamatan itu diberikan kepada manusia. Adakah Anda pada pagi ini sudah pasti memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus? Nah, saudara, kita lihat ada dua perkara yang kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini. Kita lihat yang pertama adalah Allah mengurniakan hidup kekal. Dalam ayat yang ke-11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Di sini Yohanes ingin menjelaskan tentang keselamatan. Dia juga ingin memberikan semangat, dorongan kepada jemaat tentang kehidupan yang kekal. Di dalam ayat yang ke-11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah, saudara dan saudari, Yohanes dengan menegaskan kepada kita semua bahwa Allah telah mengurniakan hidup yang kekal. Mengurniakan hidup yang kekal seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat di sini berbicara tentang keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu berbicara tentang keselamatan, kekalan. Itu masa depan rohani kita selepas kita di dunia ini. Dan Yohanes memberi keyakinan kepada jemaat di sana, para pendengar, memberitahu mereka akan masa depan apabila mereka percaya akan Tuhan. Dan dia menjelaskan di sini Allah telah menggunakan hidup yang kekal. Dan Yohanes menceritakan apa yang telah berlaku, peristiwa di mana
Tuhan Yesus, ya, apa yang dia lakukan. Dia datang ke dunia ini, dia menderita, dia mati di atas kayu salib. Dia melakukan semua ini, Yesus melakukan semua ini adalah untuk membuka jalan keselamatan kepada kita. Apabila Tuhan Yesus melakukan semua ini, memenuhi misi Allah, penyelamatan manusia, maka kita bersyukur pada hari ini kita beroleh hidup yang kekal. Tetapi persoalannya, adakah kita pada hari ini kita sudah mengalami hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus? Ini adalah persoalan yang sangat penting yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan secara pribadi. Pada hari ini kita berhadapan dengan berbagai cabaran, masalah di dalam dunia ini, bahkan di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang saya mau mendorong kepada kita adalah kita mau perhatikan apa yang dikatakan Yohanes di sini mengenai masa depan rohani kita. Dia meyakinkan kepada kita bahwa Allah telah mengurniakan hidup yang kekal itu, dan kehidupan kekal itu, keselamatan itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah pemberian Tuhan. Inilah anugerah Tuhan kepada setiap kita pada pagi ini. Dan maksudnya firman Tuhan mendorong kepada saya dan kita semua bahwa kita tidak perlu susah hati, khawatir, tapi kita harus pegang janji Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena perkara ini disediakan untuk saudara dan saudari dan saya. Yang kedua adalah miliki Yesus dalam hidup Anda. Ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, saudara, bahagian ini Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita memiliki anak ataupun kita menerima anak ini, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Nah, kenapa? Dalam pengajaran lain, yaitu yang tersebar pada waktu itu, ajaran sesat, mereka tidak percaya akan ketuhanan, yaitu Yesus Kristus ini adalah manusia biasa yang tidak dapat melakukan apa-apa, dan Yesus ini bukanlah Kristus, itu penyelamat. Tetapi Yohanes menegaskan di sini kepada para pendengarnya dan juga kita pada hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dan barang siapa memiliki anak, oleh itu siapa saja yang menerima, yang mengakui anak ini, yaitu mengakui Yesus Kristus dalam hidupnya, maka dia beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saudari, pada hari ini firman Tuhan mendorong kepada saya dan kita semua bahwa supaya pastikan kita memiliki Yesus Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sangat simpel, sangat mudah sekali pengajaran di sini. Yohanes memudahkan penjelasan di sini supaya para pendengarnya mengerti bahwa siapa Yesus Kristus itu dan mengapa kita harus memiliki Yesus di dalam hidup kita. Nah, sebab itu hari ini dikatakan dalam ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes begitu committed. Yohanes mau supaya para jemaat Tuhan percaya
kepada Yesus Kristus, percaya kepada Allah, Tuhan yang telah mengurniakan hidup yang kekal itu, dan kehidupan yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Oleh itu saudara dan saudara, kita bersyukur pada hari ini. Kita baru saja melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus berjanji, pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 bahwa Dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Haleluya. Saudara dan saudari, kita bersyukur karena Tuhan menjanjikan pengharapan, keselamatan kepada kita pada hari ini. Dan saya percaya apabila kita mendengar firman Tuhan ini menguatkan kita, membangun rohani kita untuk lebih percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang berlaku, penyakit COVID-19 kah, apa saja yang akan berlaku nanti pada masa akan datang, kita pastikan bahwa kita memiliki Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Ini yang sangat penting. Memiliki Yesus dalam kehidupan secara pribadi memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita untuk melalui berbagai cebaran dan masalah yang ada di dalam dunia ini yang penuh kejahatan. Peliharalah iman kita kepada Tuhan Yesus hari ini sehingga akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah dikongsikan kepada jemaat Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Berilah kami Tuhan kekuatan untuk terus beriman, terus percaya kepada Tuhan Yesus yang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, pengorbanan, dan menyelesaikannya. Selama hidup di dunia ini, Dia menderita, mati di atas kayu salib, dan sekarang Dia sudah kembali bersama dengan Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami berdoa supaya kami senantiasa mengalami penghiburan daripada Roh penghibur yang dijanjikan akan menyertai dan memimpin kami pada hari ini, di mana Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, menghiburkan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk menghadapi segala cabaran, masalah-masalah di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan
Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya